kemarin sudah kita coba, pikir saya juga sampai terakhir nanti juga selesai kita makan, namun ternyata yang kalah ini batangnya ini nggak kuat ya. Jadi nanti perkiraan yang bisa kita konsumsi hanya sebatas ini, ya kelihatan ini. Ya, assalamualaikum sahabat kreasi bertani. Hari ini saya berkunjung di rumahnya Pak Endro Suryoto. Beliau ini backgroundnya TNI ya, tapi menyukai dunia pertanian. Nanti kita tanya-tanyakan jenis apa saja yang ada di tempatnya ini. Tanaman unik tentunya. Ini ada tanaman pisang 1000 sisir ya Pak? Ya, 1000 sisir Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ya Mas. Bisa dikenalkan Pak ini. Bibit dari mana Pak dulu diperolehnya ini? Oke, terima kasih. Selamat siang Mas Aris. Siang juga Pak. Oh jadi gini ya, pisang 1000 sisir ini sudah saya rawat sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi awal berdirinya rumah ini, kemudian saya itu ngidam kepengen punya tanaman yang unik. Kemudian bukan hanya hias saja sebenarnya, karena kita kemarin sempat panen ya, dari mulai bibit, dari mulai sisir pertama sampai ke berapa itu sudah kita ambil, bahkan tetangga kanan kiri sebagian besar sudah merasakan rasa manisnya pisang 1000 sisir ini. Kemudian sejarah pisang 1000 sisir ini, kebetulan saya ikut di komunitas grup WA petani pisang ya. Kebetulan ada teman atau rekan di Jawa Timur, tepatnya di Blitar, ya, namanya Mas Samsul, ini saya sebutkan. Saya ditawari bibit, kemudian dipaket, kemudian hanya suruh bayar ongkir saja sebesar 23.000 waktu itu. Hanya berbentuk pelentongan kayak biji kelapa itu ya. Kemudian saya tanam, kemudian ya alhamdulillah ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama sudah habis, kemudian ini yang kedua. Kemudian Mas, ini nanti itu bukan hanya habis sampai ini habis ya, sampai sini ya. Kemarin tuh sampai saya tekuk ke atas, jadi sampai membentuk pancing ya. Jadi sampai kemanapun sepertinya ini bisa, asal pohonnya ini masih efektif atau masih hidup lah ya. Kemarin kita ambil sampai kurang lebih ada berapa ini? 5 sisir, dan alhamdulillah rasanya cukup manis. Memang agak sepet-sepet sedikit. Kalau rasa mirip-mirip pisang putri Mas Aris ya. Jadi bukan hanya hias saja, namun insya Allah ini bermanfaat. Kemudian pisangnya bisa kita nikmati sebagai buah di rumah. Jadi ini generasi kedua ya Pak ya? Generasi kedua Mas Aris. Oke. Kalau pemupukannya Pak pakai apa Pak? Saya pemupukan biasa ya, karena di sini banyak dari dulur-dulur atau rekan-rekan kita yang tani tebu, tani ketela, jadi menggunakan ZA, kemudian urea. Kalau dia menggunakan kalau saat-saat belum muncul ontongnya atau entotnya ya, ini kita biasa kasih ZA. Nanti kalau sudah mulai muncul seperti ini, kita tambahkan urea. Sebenarnya tidak recommended juga, karena kita ngikuti sekitar sini itu yang digunakan, ya itu yang kita gunakan. Lebih bagus sebenarnya pupuk mutiara Mas, lebih mungkin buahnya bisa lebih gede lagi, kemudian bisa lebih panjang lagi mungkin. Untuk dosisnya Pak? Untuk dosis saya 3 bulan sekali, kurang lebih. Kalau untuk pohon semacam ini kurang lebih 1 kilo lah, 1 kilo 2 kilo boleh ya. Kemudian Mas Aris itu kemarin anak-anaknya ini banyak sekali ya. Kemarin saya juga sempat upload juga kepada rekan-rekan, saudara-saudara yang kepengen, siapa saja, tidak hanya sekedar warga Pasuruan, bahkan Pati, semuanya saja bisa mengambil di sini gratis ya. Kemarin ada yang dari Meranggen, kemudian ada teman saya dari Purwodadi juga yang kebetulan silaturahmi ke sini, kemudian ngambil anakan dari pisang 1000 sisir ini. Hamanya Pak, ini biasanya apa Pak yang menyerang kalau tanaman ini? Untuk hama pisang ya, pisang 1000 sisir, bahkan tidak hanya 1000 sisir saja ya, yang sering kena itu pisang pipit, kemudian pisang hijau, kemudian pisang putri, itu sering terkena penyakit yang namanya fusarium, atau kalau orang sini bilang lodon ya. Jadi ciri-cirinya biasanya itu daunnya agak mulai kuning, kemudian kuncup-kuncupnya ini, pupusnya itu mulai kuning, kemudian secara batangnya ini pun agak mulai menguning, jadi kurang sehat ya. Biasanya seperti itu. Memang agak sulit disembuhkan ya, tapi kadang saya beri kapur keliling, kemudian nanti kalau memang
bisa sembuh ya sembuh, kalau memang mati ya berarti udah mati, karena memang sulit sekali fusarium ini disembuhkan, Mas Aris. Apakah ada tips agar bisa tumbuh dengan baik dan untuk mencegah loyo fusarium seperti apa, Pak? Oke, jadi gini ya, jadi setiap kita nanam tanaman apapun ya, apapun tetap harus sesuai dengan standar pertanian ya. Rata-rata orang nanam pepaya asal garuk-garuk kemudian langsung tanam ya. Jadi teknik menanam pun sebenarnya ada tekniknya. Kalau kita ngikuti, insya Allah nanti pohon akan sehat, kemudian saatnya berbuah, kemudian sampai matang ya. Jadi untuk pisang sendiri ini, pisang ini kita buat lubang kurang lebih 60 pesagi, dalamnya pun 60. Kemudian setelah kita lubangi, tanah kita keluarkan, kita tunggu 2 atau 3 hari. Setelah itu sebelum masa tanam kita kasih Baiklin ya, pemutih pakaian itu kita masukkan ember, kemudian kita campur dengan air kurang lebih 1 liter, baru kemudian kita siramkan di kubangan tersebut. Setelah itu kita masukkan media biasanya kita menggunakan pupuk kotoran kambing yang sudah difermentasi, kemudian gunakan sekam juga mungkin lebih bagus, termasuk tanah merah atau tanah sekitar di tanaman yang akan kita tanam tersebut. Insya Allah nanti dengan usaha kita ya, usaha sesuai dengan standar penanaman, insya Allah pohon itu akan tumbuh dengan sehat, kemudian berbuah sesuai dengan keinginan kita. Oke Pak Hendro, ini kan ya, panjang ya Pak Hendro ya? Ya panjang, nah, bisa nekuk-nekuk juga. Ini Pak, yang buahnya bisa dimakan tuh, bisa dimakan semua atau gimana Pak ini? Kalau buahnya ini sampai sini atau gimana Pak? Oh ya. Oh jadi gini Mas Aris, namanya ini pisang 1000 sisir ini sebenarnya bukan hanya pisang untuk konsumsi ya, ini termasuk pisang hias juga. Jadi kemarin sudah kita coba, pikir saya juga sampai terakhir nanti juga ya? Selesai kita makan, namun ternyata yang kalah ini batangnya ini nggak kuat ya. Jadi nanti perkiraan yang bisa kita konsumsi hanya sebatas ini ya, kelihatan ini. Itu separuh Pak ya? Separuh. Kelihatan nonjol ini. Karena nanti setelah nyampe sini, ini pohonnya ini sudah daun-daun sudah mulai kuning, nggak kuat pohonnya. Kalau ini dia masih jalan terus, ya tetap segini, nambah sampai belok. Cuman nanti yang bisa kita konsumsi hanya sebatas ini, kurang lebih setengah meter, lebih 1 meter lah Mas. Oke. Andai kata di treatment lagi Pak, mungkin dikasih pupuk lagi atau dikocor, pakai apa itu mungkin bisa 80% atau ya. Kemungkinan saya rasa bisa. Yang jelas kan kita menjaga, mengupayakan agar pohon ini tetap selalu fresh, sehat ya, mungkin dengan itu penyampaian tadi dengan penambahan pupuk atau mungkin penyiraman dan lain-lain, sehingga nanti akan maksimal pohon ini. Bahkan ini pun bisa jadi nyampe sini Mas ya. 80% dan lain-lain. Yang jelas daunnya jangan dipotong Pak ya? Ya, jangan ya. Kita sisakan kurang lebih 6 pohon. 6 daun, karena nanti kalau dipotong dia juga nutrisinya ke sini kurang. Kalau dari pas montong Pak, jadi kan memang ada ininya ya, pas montongnya bunga sampai bisa kita konsumsi matang, yang paling atas. Berapa bulan Pak kira-kira itu? Ya mulai dari berbunga atau montong ya, itu sampai bisa dikonsumsi untuk sisir yang pertama ini kurang lebih 5 bulan Mas. Tidak sama dengan pisang-pisang lain karena dia ini masih proses lanjut terus. Jadi sini lanjut, sini pun sudah bisa kita konsumsi. Kemarin kita ngambilnya memang agak susah, harus pakai pisau yang cukup tajam untuk ngambil sisir per sisir ini. Jadi waktunya kurang lebih 5 bulan untuk sisir pertama bisa kita konsumsi. Pesan-pesan untuk petani milenial Pak. Oke, terima kasih. Ya walaupun saya bukan asli murni petani ya, karena juga saya sebenarnya hobi dari dulu, cuman mendalami itu baru akhir-akhir ini. Ya background TNI tapi menyukai ya, tanaman Pak ya. Betul. Menyukai petani. Jadi namanya petani ini adalah untuk anak-anak sekarang ya, mungkin sudah tidak gemar lagi ya, tidak seperti pada zaman kita nenek moyang kita dulu yang memang basicnya petani. Kalau pemuda-muda sekarang ke petani itu jarang ya. Jadi yang hobi kemudian yang tekun petani, mari tetap giatkan, semangat ya. Jangan terlalu berpikir saya nanti hari ini nanam durian, nanam
apokat dan lain-lain nanti buahnya sekian ton, sekian kuintal, jangan berpikir seperti itu dulu. Yang jelas, apapun yang sampean tanam, apapun yang sampean budidayakan, tanam, masalah hasil serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam kreasi bertani, inspirasi bertani. bertani. Terima kasih.